pembinaan pengawas, Pak Kadyo, Iya. serta guru-guruku sekalian yang tercinta. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, walaupun memang situasi tidak kondusif ya Bapak dan Ibu. PSBB di Kota Bogor memang sudah zona merah. Insya Allah keluarga besar dari Yatelna selalu diberikan kesehatan, ya, kemudian rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada beberapa informasi Bapak dan Ibu mengenai meeting hari ini. Yang pertama adalah yang saya sebutkan dulu adalah kegiatan pembelajaran di rumah. Itu alhamdulillah proses yang pertama kegiatan pembelajaran di rumah kita sudah ada beberapa aplikasi Bapak dan Ibu. Yang pertama kita sudah menggunakan, kita sebutnya sebagai Google Classroom. Yang kedua kita sudah menggunakan yang namanya aplikasi virtual class. Aplikasi virtual class itu berbentuk website Bapak dan Ibu. Nanti anak tinggal masuk saja ke dalam website tersebut. Di dalamnya ada materi-materinya dan sampai kegiatan UKK materi-materinya. Kemudian ditambah lagi adalah kita sudah ada yang namanya TV online Bapak dan Ibu. Nah, kita sebutnya TV dan radio Speakom Bapak dan Ibu, seperti itu. Alhamdulillah untuk progres kegiatan pembelajaran di rumah ini responnya sangat baik Bapak dan Ibu dari orang tua. Memang tapi ada sedikit respon dari orang tua itu terkendala dari masalah kuota Bapak dan Ibu. Memang hampir dari saya pribadi pun saya mengajari kelas 8, dari total semua 30 anak, hanya yang merespon itu kurang lebih ada sekitar 20-an Bapak Ibu. Memang terkendala dari sistem kuota seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengenai pembelajaran di rumah. Yang kedua adalah mengenai PSB, kita sebutnya adalah PSB, adalah persiapan siswa baru. Itu alhamdulillah progresnya di awal kita sudah banyak Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah kita mengundang SD untuk melaksanakan kegiatan tryout, ya seperti itu. Nanti lebihnya akan dijelaskan oleh Pak Yudi untuk kegiatan tryout-nya seperti apa, untuk kurikulumnya seperti apa. Intinya hampir sudah ada kurang lebih 120 anak ya Pak Yudi ya, kurang lebih ya Pak Yudi. Alhamdulillah, ada 180 Pak. Ya, kurang lebih ada 120 anak sudah masuk kegiatan tryout di SMP, itu menggunakan fasilitas komputer di SMP. Alhamdulillah itu dengan tidak ada biaya sama sekali ya Pak Yudi, seperti itu ya. Tidak ada biaya sama sekali. Betul Pak. Anak gratis seperti itu. Nah kemudian selain itu juga kita juga ada yang namanya presentasi langsung to the point ke masing-masing sekolah Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi ada beberapa tim presentasi kita masuk dalam sekolah-sekolah. Tapi memang untuk kegiatan PSB ini kita terbentur di bulan Maret Bapak dan Ibu, karena memang sudah mulai dinonaktifkan semua kegiatan pembelajaran sekolah seperti itu. Jadi memang kita ini terbentur dari memang untuk musibah, kita sebutnya musibah, insya Allah membawa berkah untuk kita semua, musibah seperti itu. Tapi kita untuk persiapannya sudah luar biasa. Tapi memang untuk jumlah siswa yang fix mendaftar di SMP Infokom dan memang mendaftar itu langsung dengan pembayaran itu baru 10 siswa ya, 10 siswa untuk yang masuk di murid baru di kelas 7 seperti itu. Nah mudah-mudahan kedepannya minta doanya saja kepada Bapak Ibu, insya Allah saya yakin karena memang kita sudah dengan optimal istilahnya seperti itu, dengan maksimal juga kita untuk usaha dan daya upayanya untuk penerima siswa baru, insya Allah nanti hasilnya pun akan mendukung dengan usaha kita, jadi payah kita seperti itu. Yang ketiga adalah mengenai alhamdulillah yang ketiga adalah kita untuk besok sudah melaksanakan kegiatan ibadah puasa. Saya pribadi selaku Kepala Sekolah SMP Infokom memohon maaf apabila memang selama ini ada tutur kata dan salah dalam melaksanakan kegiatan atau tanggung jawab amanah saya sebagai Kepala Sekolah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan keluarga besar SMP Infokom. Mohon maaf juga atas segala tindakan dari baik itu guru maupun pegawai atas segala lakunya, mohon maaf lahir dan batin seperti itu. Itu saja Pak Yudi yang bisa saya sampaikan. Intinya nanti setelah ini mohon maaf Bapak dan Ibu, ada yang sesi kedua kita dari pihak sekolah saja untuk telekonferensi dengan pihak yayasan Pak Yudi, seperti itu ya, dengan pihak yayasan. Itu saya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ari atas laporannya dari SMP Infocom. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Insinyur Gun Gunawan MSI selaku Ketua Yayasan Telekomunikasi Nasional untuk menyampaikan arahan Pak serta kebijakan yang disampaikan oleh pihak yayasan. Kepada Pak Gun Gun kami persilakan. Silakan Pak. Hatur nuhun Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kadio dan yang saya sayangi anggota yayasan dan semua pengajar dari SMP, ya, alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kita dikasih kesempatan masih untuk membimbing anak-anak kita. Ya. Kalau arahan dari yayasan sangat jelas bahwa kita akan selalu mengikuti himbauan dari pemerintah, khususnya dari dinas, apa yang perlu kita lakukan biar aktivitas proses belajar mengajar itu tetap berjalan dan pandemi ini mudah-mudahan bisa cepat selesai, walaupun secara estimasi kita juga belum tahu kapan selesai. Yang penting sih kita proses belajar mengajar berjalan terus, kita dan anak-anak kita sehat, sehingga nanti setelah pandemi selesai kita bisa beraktivitas secara normal. Jadi kita akan mengikuti semua himbauan dan aturan yang ditentukan oleh dinas khususnya dan dari pemerintah umumnya. Mungkin itu aja, jadi stay at home dan kita tetap sehat. Amin. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun Gun atas arahan dan sambutannya di acara pagi hari ini. Semoga Bapak sehat ya Pak ya. Insya Allah Pak, sebuah pengurus Yayasan Telekomunikasi Nasional mudah-mudahan selalu dilimpahkan. Alhamdulillah. Semua. Baik Bapak dan Ibu. Insya Allah. Amin ya Pak. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Kadio untuk menyampaikan arahannya Pak. Nah, untuk Pak Kadio kami persilakan Pak. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur mudah-mudahan Bapak Ibu Civitas Akademika SMP Infocom sehat-sehat selalu dan selalu mematuhi anjuran dari pemerintah. Kita tetap di rumah, begitu ya? Iya. Ya. Amin. Insya Allah, Pak. Sama-sama jaga kesehatan, Pak. Usaha kita lakukan semua. Dari laporan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, saya sering komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang intinya ingin tahu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Bisa didengar Pak ya? Ya Pak. Bisa Pak, jelas Pak, jelas. Oh, ya. Jadi saya sudah sering komunikasi dengan Pak Ari tentang kegiatan di sekolah. Mulai begitu hari tanggal 16 Maret itu dirumahkan, selalu komunikasi. Minimal seminggu 3, kadang 4 kali itu komunikasi dengan Pak Ari. Bahkan kadang-kadang sore atau malam, kadang-kadang sore atau malam gitu kita saling kabar sapa. Iya, terima kasih banyak supportnya Pak Kadio. Dari kurikulum yang disampaikan sudah selesai, saya kira tinggal menunggu kelulusan tanggal 5 Juni. Jadi rapot itu mangsa rapot kelas 9 itu 5 Juni. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin rapat kelulusan juga seperti ini saja. Karena di sekolah Bapak mengadakan ujian sekolah, ya ujian sekolah ya kemarin. Ujian sekolah Pak. Ya. Maka
maka rumus yang disampaikan dari dinas itu kita tambah. Jadi kita tambah, kemarin Pak Ari sudah melaporkan hasilnya, namun saya lihat masih terlalu banyak yang mendapat nilai C, Pak. Karena KKM 75 itu 82 itu masih C. Dan saya lihat 82 ke bawah itu masih ada 8 atau 7 orang itu dari laporan Pak Ari. Mudah-mudahan dengan rumus yang dibuat oleh sekolah, sepakati, perlu juga nilainya C, tetapi tidak sebanyak itu, ya mungkin lebih sedikit. Mungkin yang nilainya kan kalau KKM 75 itu kan 75 sampai 82, itu C. 83 sampai 91, nah 91 itu B. Nah itu perlu pertimbangan, Pak ya, perlu pertimbangan untuk memberi nilai A, B, C. Karena orang tua masih suka dengan melihat A dan B, C. Ini nilainya 90 tetapi masih B. Nah, padahal 91 atau 92 itu sudah A. Itu yang berhubungan dengan kelas 9. Untuk kelas 7 itu proses pembelajaran karena sekarang sudah Ramadan, itu mengarahnya dominan di karakter saja, Pak. Jadi setiap hari mudah-mudahan wali kelas atau kepala sekolah ke wali kelas bisa menyarankan, bisa menyapa setiap pagi misalnya, atau seminggu 2-3 kali menyapa siswa dengan kesehatan, mungkin dengan orang tuanya, mulai bangun sudah sahur. Mungkin dari guru agama sudah punya catatan ini. Sudah, Pak. Atau panitia Ramadan. Sudah, Pak. Ya, punya catatan apa baru mulai dari bangun apakah anak itu mau sahur enggak, sholat subuh, ngaji, sholat duha misalnya, baca Al-Quran, puasa, dan seterusnya sampai tarawihnya. Mudah-mudahan ini ada buku penghubungnya. Ya, buku penghubungnya. Kemudian yang berikutnya, ya tugas anak saya kira sudah dipersiapkan. Ini perlu juga supaya anak-anak yang soleh-soleh itu hafalannya ditambah juga, tidak seperti kemarin harus ditambah karena di rumah lebih lama ini, kemungkinan sampai tanggal 2 Juni ya, sampai 2 Juni tinggal masuk. Jadi ini karakter keagamaannya perlu ditekankan pada Ramadan ini, sehingga hal-hal yang bersifatnya keagamaan lebih mudah sekarang di rumah. Kemudian yang terakhir yaitu PPDB. Terima kasih sudah melaksanakan sejak kemarin konsultasi terus, diskusi dengan Pak Ari ya tentang PPDB. Tolong panitia ini mengarahkan, ya usul saja, mudah-mudahan bisa. Jangan hanya ke guru kelas 6 atau kepala sekolah. Kalau punya alamat nomor HP anak, silahkan langsung ke anak. Saya kira kemarin sudah presentasi, mudah-mudahan punya nomor HP anak atau orang tuanya ya. Jadi langsung ke anak saja itu lebih mudah-mudahan sesuai dengan target. SMP Infocom tetap menerima jumlah siswa yang diharapkan seperti yang diprogramkan waktu saya ke sana itu. Saya kira itu Pak, dan selamat dan mohon maaf besok Ramadan, besok saum bersama ya di rumah masing-masing, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak Yudi, Pak Ketua Yayasan, Pak Kepala terima Sekolah, kasih dan Bapak Pak. Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kadio yang mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan semoga Bapak sehat dan biasa dilimpahkan oleh Amin. Amin. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami tambahkan bahwa untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Kadio perihal PPDB, alhamdulillah ketika kami melaksanakan tryout tingkat SD,
di SMP Kota Bogor. Alhamdulillah pesertanya ada 180 orang siswa dan siswa SD, Pak. Alhamdulillah. Kemudian untuk data nomor handphone yang dimiliki oleh anak-anak SD itu ada 80 orang, Pak. Alhamdulillah sudah kami share informasi PPDB SMP Infokom, termasuk cara bagaimana mendaftar secara online. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk hal yang lainnya, teknis yang lainnya, alhamdulillah kami mengikuti arahan dari dinas dan kebijakan dari pihak kepala sekolah dan yayasan. Mungkin itu saja apa yang bisa kami sampaikan untuk tambahannya. Baik Bapak dan Ibu, untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada untuk pada Pak An, untuk menyampaikan dari pihak yayasan arahan-arahan untuk kami Pak di SMP Infokom Kota Bogor. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadio yang terhormat, Iya, Pak. Kepala Ketuanya Sekolah dan teman-teman dari yayasan yang disampaikan. Kebetulan yang Pak Aan mic-nya di Maaf kayaknya Pak Yudi itu. Ya, masih di mute kayaknya. Pak Aan, Di mute itu, nggak kedengaran suaranya. Iya, suaranya Pak Putun, Pak. Oke, siap. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Silakan Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Pak Kadio, Bapak Gun sebagai Ketua Yayasan, Pak Ari sebagai Kepala Sekolah, dan juga teman-teman dari SMP Infokom yang saya banggakan. Ada beberapa hal mungkin Pak, di dalam hal sekarang lagi, ya istilah kita ini mungkin bukan lockdown ya, jadi pembelajaran di rumah. Memang tadi kata Pak Kadio itu memang harus kita jelaskan lagi kepada anak-anak kita. Yaitu yang pertama, mungkin anak-anak juga tidak semua mempunyai, mudah-mudahan semua ya, tidak mempunyai HP yang bisa kita hubungi. Jadi itu yang jelas kita perlu ada nomor-nomor HP, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu harus punya. Sehingga nanti kita memonitornya lebih mudah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, program untuk SMP ini harus kita jelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari wali muridnya. Sehingga nanti beliau juga ikut memonitor kepada anak-anaknya. Jadi jam berapa sampai jam berapa kita, karena ini kita bulan puasa Ramadan. Ya, jadi jam berapa sampai jam berapa, tadi Pak Kadio juga menyatakan bahwa itu ada misalnya duha, kita kasih tahu waktunya sholat duha. Nah, terus nanti misalnya ada taraweh, waktunya taraweh. Nah, apabila itu ada waktunya tadarus, silahkan. Jadi kita akan lebih efisienkan untuk menghubungi apakah itu ibunya atau bapaknya dari wali anaknya itu sendiri. Ya, itu tambahan yang kedua. Terus yang ketiga, ini dari yayasan kita juga akan mendukung apa yang jadi program dari SMP yang selama ini dikerjakan. Ya. Tetapi tetap kita berpedoman kepada yang digariskan oleh baik itu PDK maupun kita kan di wali kota ya. Jadi dari wali kota juga jangan sampai ada istilahnya anak-anak kita berceceran kemana-mana gitu. Ya, jadi tetap kita istilahnya harus termonitor anak-anak kita. Jangan sampai ada anak yang main seenaknya gitu ya. Nah, tetap kita ingatkan kepada, terutama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu walinya, wali muridnya itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk hal-hal program
yang bersifat untuk pendidikan di SMP kita ini. Ya, program-program misalnya program belajar jam berapa sampai jam berapa, program taraweh jam berapa. Jadi kita bikinkan semacam istilahnya daftar pelajaran ulang lah gitu. Ya, gitu Pak. Ya. Mungkin demikian, terima kasih. Mohon maaf nih kita menjelang bulan puasa. Kami dari yayasan tadi Pak Gun Gun sudah bilang juga, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita sehat terus ya. Dan untuk kita juga, saya dan keluarga insya Allah menjaga kesehatan juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari sekolah, Pak pembina dari sekolah, juga kita sehat semua ya. Dan mohon maaf lahir batin. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, Ya Pak, silakan Pak. Mungkin untuk kepala sekolah dan guru-guru, kalau setiap saat karena semua kita di rumah terus, ya, Pak. Kalau ada sesuatu yang perlu support oleh yayasan, kita bisa lakukan meeting seperti ini. Mangga Pak. Anytime silahkan, tinggal kita bisa langsung melakukan saat itu juga meeting. Ya, itu aja. Mudah-mudahan kita bisa support supaya pelaksanaan dalam di bulan Ramadan itu bisa berjalan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Amin. Ya, itu aja sih teman saya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak dari yayasan untuk membuka bagi kami dari SMP Infocom untuk senantiasa on time ya Pak dari yayasan untuk bagi kita untuk ya ke orang tua ya Pak ya, kita akan berkonsultasi dengan orang tua. Terima kasih Pak An atas arahannya. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Ibu Mulyati. Ibu, mangga Ibu. Silakan. Udah cukup kali, ini waktunya udah habis. Masih ya. Mangga silakan Ibu. Kita mumpung ketemu nih Bu, nih punten Ibu. Ibu ya. Oh begitu, Iya, baiklah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mulyati. Iya Pak, apa kabar? Terima kasih Pak, SMP sudah dibina ya Pak ya. Jadi titip saja harus memang terus dimotivasi. Saya gimana ya? Dan terima kasih juga kepada kepala sekolah dan jajarannya ya, walaupun SMP ini baru saja berapa tahun ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan terus ditingkatkan lagi, dan mudah-mudahan walaupun sekarang ini baru berapa orang ya yang daftar, baru sedikit ya, baru 10 ya tadi ya. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti insya Allah lah. Biasanya kan pas mau ditutup gitu ya baru banyak begitu ya Pak Yudi ya. Betul ya, mudah-mudahan seperti itu ya, kita harus semangat saja, dan tapi harus tetap kita berusaha terus begitu ya. Hanya saja saya ada yang ingin ditanyakan Pak tadi, kok nilai C itu tinggi sekali ya ininya ya. Nah, itu teh ketetapan dari mana ya, kok 80 itu masih C gitu, 90 masih C gitu. Punten itu teh ketetapan dari mana ya? Mangga Pak Kadio dijelaskan Pak. Iya. Boleh Bu. Kan kalau KKM 75 itu Bu, jadi rumusnya itu begini, 100 dikurangi KKM. Jadi 100 dikurangi 75. Kan 25. 25 dibagi 3. Dibagi 3 berarti 8, begitu ya? Berarti nanti 75 ditambah 8. Betul, itu kalau di statistiknya ditambah 7. Jadi 75 ditambah 7 sama dengan 82. Terus dimulai 83 ditambah 7 berapa? 90. Jadi 91 sudah 91. Nah, itu rumusnya yuk. Jadi makin tinggi KKM, nilai C-nya itu juga makin tinggi gitu. Gitu ya Ibu ya. Gitu ya. Oh iya. Oh, jadi itu udah ada rumusnya ya Pak ya. Iya. Udah ada ketentuannya ya. Baik Pak, jadi saya iya.
Dan juga saya, aduh gimana ya, tadi mungkin anak-anak juga, tadi kata Pak Ari bahwa pembelajaran itu dari 30 itu yang yang bisa ikut belajar itu hanya 20 orang begitu ya. Ya mungkin ini juga mereka itu mungkin tidak punya pulsa, tidak punya apa begitu ya Pak ya. Ya habis gimana lagi ya Pak ya. Bukan tidak memikirkan, jadi harus gimana lagi itu, jadi saya juga bingung nih. Ya. Dan juga mungkin semuanya ya, saya juga memberikan kuliah ke mahasiswa ya, baru-baru anak SMP gitu ya, mahasiswa juga masih ada aja yang mengeluh gitu. Ya. Aduh, kuotanya nggak ada gitu kan ya. Ya mudah-mudahan aja COVID ini mudah-mudahan cepat berlalu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita juga sehat walafiat selamanya, dan juga tetap kita diberikan rezeki yang halal dan barokah ya Pak ya. Dan SMP juga mudah-mudahan semakin maju. Mungkin itu saja Pak Yudi. Takutnya ini udah 40 menit lebih ya. Bukan tidak pengen panjang lebar ya Bapak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan SMP tambah maju dan sukses selalu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi, kita harus sangat hati-hati. Ini baru saja saya terima, lihat gambarnya. Teman saya udah banyak yang berguguran. Ini baru menit ini. Ya, masih muda, ya, hampir tiap hari banyak yang ini teman dekat saya, ya, baru umur sekitar 45-an, ya, dan agronomi ya Pak Gun? Iya, dan sangat infonya terus terang kenapa korban COVID ini di Indonesia sangat banyak. Kita kan sekitar 5.000 sekian ya, yang sekarang tercatat di pemerintah. Ini berapa sekarang Pak? Udah 7.000. Hampir. Ya, saya udah jarang dengerin berita lagi Pak, udah takut. Jadi 8.000 yang meninggal udah banyak sekali. Di Jepang itu 6.000, cuman yang meninggal kemarin yang meninggal berapa Jepang itu, Ti? Di bawah 100. Itu ternyata sebabnya satu, ya, sebabnya emang alat kesehatan kita nggak ada, ya. Jadi kalau yang ke rumah sakit, 2 hari lalu saya konkol seperti ini dengan timnya ITB yang lagi dibuat ventilator. Alhamdulillah mau mulai diproduksi sekarang. Jadi seminggu 1.000 ventilator dibuat oleh ITB Salman, Unpad, dan Departemen Kesehatan. Itu dokter pada ngeluh karena apa? Karena kalau ada pasien yang udah terinfeksi masuk, itu emang alat untuk pengobatannya nggak ada. Jadi dalam 3 jam itu biasanya lewat. Jadi tolong hati-hati, jangan sampai tertular, ya. Karena yang bahaya kita bisa tertular dari orang yang memang tidak kelihatan sakit karena dia udah imun, ya. Jangan nganggap enteng. Kita ketemu, wah ini mah sehat. Jangan nganggap enteng karena mungkin mereka udah imun, ya, virusnya bisa ke kita. Jadi tolong sekali lagi untuk para guru dan ingatkan ke murid-murid, tetap harus kalau bisa tinggal di rumah, pakai masker dengan siapapun. Kalau keluar rumah harus selalu, apalagi ketemu dengan orang, ya. Dan saya dapat update dari Jerman, ternyata mereka mendapatkan bahwa di sana kan sepatu biasanya masuk ke rumah, itu bisa nempel di sepatu juga katanya. Jadi kalau bisa, kalau ada sepatu, tolong jangan bawa masuk ke rumah, langsung bersihkan aja kalau dari luar. Ya,
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selamat dan sehat sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Terima kasih. Mangga. Baik Pak Gun-Gun, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Ibu Mulyati yang tadi terakhir dari PK Yayasan yang telah menyampaikan arahan untuk hal ini semua. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pertemuan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar ya Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi kami dari SMP Infocom mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah besok Bapak dan Ibu ya. Semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan, senantiasa keimanan dan ketakwaan kita menjadi pelindung bagi kita semua untuk tetap berprestasi. Motto kita di SMP Infocom adalah berprestasi dan sukses Pak. Insya Allah apa yang diciptakan oleh yayasan, oleh dinas pendidikan dan bapak-bapak sekolah dapat kita wujudkan bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di pertemuan kita yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kerinduan kami untuk dapat bertemu dengan orang tua kami dari yayasan, dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan kita juga di sini guru-guru jangan ketemu Pak, terang saja, jangan ketemu. Jadi kita hanya via WA atau lagi grup kita berkomunikasi, dan alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang ini kita bisa bertatap muka langsung Bapak dan Ibu dengan teman-teman kita semua yang kami cintai. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk segala bentuk laporan dari kegiatan ini nanti akan kami kirimkan ke yayasan dan dinas. Ini sudah kami rekam Bapak dan Ibu sebagai bukti kita bahwa kita senantiasa menjalin silaturahim dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup sama-sama pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu semua. Iya. Sama-sama semua. Semangat Bapak dan Ibu. Masih ada waktu Bapak dan Ibu, silahkan kalau mau ada yang mau apa? Udah cukup Pak Yudi, jangan kepanjangan ya. Siap, jangan lama-lama. Ya, Pak Kadio. Turnuan. Enggak Pak Gun-Gun. Semuanya Pak Yudi. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun. Assalamualaikum. Bu Epin. Si Bu Epin. Pak Yudi, Pak Gadi. Assalamualaikum. Masih kena sononya, masih kena sono. Ya Allah, yang tenang itu. Ya Allah. Bu, sehat-sehat ya Bu. Ya, dadah, sehat semuanya. Iya, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Pak. Ini pinjam. Silakan yang mau kangen-kangenan masih ada waktu ini sekitar 10 menit Pak. Ya, silakan. Bagian Babang Dila, Pak sehat Bapak Dila? Pak, saya kena ulet gede. Nah, bentol tuh. Iya. Pak Dila kumaha Ibu sehat Pak Dila? Alhamdulillah pangestu pisan. Alhamdulillah. Eta si Dila eta Dila. Pahung. Jika namingkin gendut we nya Pak Yudi nya Dila. Ngomong itu meni aduh. Teu. Dila mah ka Bogor. Kamerana jahat. Kamerana jahat. Pak Dila waktuna disemanggakeun kanggo jangan. So kena ngawi kan yang ngawi. Kangen Bu, kena ngawihna Pak Dila Bu gitu. Aduh. Ya, di sekolah teh. Besok nganggo eta jilbab Bu Epin ya. Oh, gitu. Aduh, ampun. Tapi Parmiosnya pada ngasih kuliah Pak Yudi. Mangga Ibu, mangga. Terima kasih Bu. Mangga. Nuhun Ibu, nuhun. Dadah ya semuanya. Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tabeh wae gitu ya. Tabeh ya, sok lah. Ayo, Bro. Mumpung tendang. Ayo deh lah. Wah, nyeri. Mana api tendang teh? Nyeri, iya lah, nyeri. Bila mau uih ke Bogor. Jadi, wih makasih. Halo Ki. Ya. Ada apa Pak Ustad? Hah? Daging. Lagi yang Daging.
Bu Haji nagih yang Wajana seri. Papa Kiki tahu umur dan Abi Pak Kiki punten tak Pak Kiki memang rada ieu tah. PSK itu PSK. PSK baru baru join.